Di dalam kitab Adabul Mufrad, karunia yang terbesar diberikan kepada manusia adalah akal. Karunia yang terbesar. Banyak turunannya ketika akal ini berfungsi dengan baik. Turunannya bisa beriman dengan baik, bisa beramal soleh dengan baik, bisa mengalahkan nafsunya. Dalam setiap manusia itu penting hawa nafsu, karena malaikat tidak memiliki itu. Jadi kalau antara hawa nafsu dengan akal ini bisa balance, seimbang, maka kesederhanaan manusia akan muncul dan kebahagiaan. Kalau hawa nafsu dikalahkan oleh akal, maka manusia ini bisa lebih baik daripada makhluk yang lain, bisa lebih mulia daripada malaikat. Ya tentu kalau dengan binatang, disandingkan dengan binatang, tentu lebih mulia lagi manusia. Kalau akalnya dikalahkan oleh hawa nafsu, bisa lebih buruk daripada binatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi wa minallahi wa ilallahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ittibaihi ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Jamaah Jumat rahimakumullah, kita patut senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa nikmat-nikmat yang telah kita rasakan, telah kita pergunakan, telah kita pakai, senantiasa Allah limpahkan. Tentu ketika nikmat ini kita syukuri, kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat ini semakin bertambah, nikmat ini menjadi kebahagiaan. Tapi kalau nikmat itu dikufuri, tidak disyukuri, ataupun tidak taat kepada Allah, maka nikmat itu bisa nikmat sesaat, bisa menjadi kecemasan, was-wasan, tidak bahagia. Maka salah satu faktor utama, unsur utama daripada nikmat yang bisa membahagiakan adalah keimanan. Kemudian yang kedua, senantiasa pula kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita yakini telah membawa risalah Islam ini untuk mendapatkan pedoman hidup menuju keselamatan dunia dan akhirat, pedoman hidup
mendapatkan hakikat kebahagiaan dunia wal akhirah itu hanya pada Islam. Kita senantiasa mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Khatib sering mengatakan bahwa ucapan singkat ini, ucapan yang ringan di lidah, tapi besar sekali pahalanya kalau kita mengiringi dengan ilmu dan keimanan. Bahwa setiap kita bersalawat dibalas Allah 10 kali lipat dengan rahmat dan ampunan setiap sekali salawat. Apalagi di hari Jumat, mari kita perbanyak salawat. Ini yang juga melapangkan dada kita, melapangkan daripada rezeki kita. Jemaah Jumat rahimakumullah. Kemudian khatib tak lupa juga berwasiat untuk dia khatib sendiri dan jemaah bahwa dunia ini sementara. Dunia ini hanya tempat mencari bekal, karena dunia ini hakikatnya dunia balagun ilal akhir. Dunia ini hanya sarana untuk bisa kita sampai ke tujuan yang sebenarnya, yaitu tempat untuk mencari bekal amal. Di dalamnya adalah bagaimana kita berinteraksi sosial dan bagaimana kita berinteraksi dengan Sang Pencipta yaitu Allah. Ini dalam kata singkat adalah ketakwaan kita, kemampuan kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan kemampuan kita menjauhi daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan ini khatib menyampaikan tema tentang 4 mutiara yang ada pada setiap manusia. Dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Imam An-Nawawi disampaikan bahwa arba'atun jawahirun fi jismi bani Adam yuziluha arba'atu asya'u ammal jawahirul aqal wad dinu wal haya'u wal amal sholih fal ghadabu yuzilul aqal wal hasadu yuzilud din wat tama'u yuzilul haya' wal ghibatu yuzilul amal sholih. Dari karangan Imam An-Nawawi ini mengatakan bahwa 4 mutiara pada diri Bani Adam ini, manusia, itu bisa hilang dengan 4 hal. 4 ini yang dimaksud adalah amal jawahirul aqal. Yang pertama adalah akal manusia. Di dalam kitab Adabul Mufrad, karunia yang terbesar diberikan kepada manusia adalah akal. Karunia yang terbesar. Banyak turunannya ketika akal ini berfungsi dengan baik. Turunannya bisa beriman dengan baik, bisa beramal soleh dengan baik, bisa mengalahkan nafsunya. Dalam setiap manusia itu penting hawa nafsu, karena malaikat tidak memiliki itu. Jadi kalau antara hawa nafsu dengan akal ini bisa balance, seimbang, maka kesederhanaan manusia akan muncul dan kebahagiaannya. Kalau hawa nafsu dikalahkan oleh akal, maka manusia ini bisa lebih baik daripada makhluk yang lain, bisa lebih mulia daripada malaikat. Ya tentu kalau dengan binatang, disandingkan dengan binatang, tentu lebih mulia lagi manusia. Kalau akalnya dikalahkan oleh hawa nafsu, bisa lebih buruk daripada binatang. Jamaah Jumat rahimakumullah.
Akal ini sungguh keistimewaannya sangat besar. Nah, ketika akal ini tidak berfungsi dengan baik, suka membenci. Kalau akalnya tidak berfungsi dengan baik, suka membenci. Karahiyatul ghair, dia suka membenci orang lain. Dia suka membenci sesuatu yang lain. Kalau akalnya tidak berfungsi dengan baik, apalagi dengan diiringi dengan nafsunya, diprovokasi dengan nafsunya, suka membenci yang lain ataupun orang lain. Yang kedua, karahiyatul khair, suka membenci kebaikan, yang baik aja dibenci. Kalaupun si akal itu tidak berfungsi dengan baik. Yang ketiga lebih parah lagi, karahiyatul maut, dia membenci kematian. Sementara kematian ini mafhum bahwa itu tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundurkan. Sudah kepastian Allah, sudah ketetapan Allah. Nah, ketika ini selalu ada dalam diri manusia, maka akalnya tidak berfungsi dengan baik. Kalau takut dengan kematian, maka Imam Nawawi mengatakan bahwa fal ghadabu yuzilul aqal, marah ini bisa menghilangkan fungsi akal. Nah, ini yang semua orang secara psikologis, bahwa semua orang memiliki potensi marah. Dan marah itu boleh. Yang tidak boleh kalau sampai emosi. Marah dalam kadar di sini adalah marah sewajarnya karena melihat kesalahan. Boleh. Kalau orang tua, guru ataupun pendidik lalu tidak ada rasa marahnya karena melihat kemungkaran, kesalahan, itu juga tidak betul. Tapi kalau sudah sampai emosi, menghilangkan fungsi akal, ini yang salah. Maka ini adalah faktor penyebab salah satunya hilangnya fungsi akal adalah marah. Dalam hal ini adalah emosi. Marah ini dalam hadis yang sangat singkat, dalam matan hadis yang sangat singkat, la taqadab walaqal jannah. Ini dalam kajiannya sangat dalam, sangat singkat. Jangan engkau marah, kamu akan masuk surga. Itu tidak seremeh-temeh. Begitu Rasulullah mengatakan jangan kamu marah, kamu akan masuk surga. Karena banyak hal, kalau kita sering marah, banyak yang putus urat saraf ini bisa jadi. Maka salah satu penyebab besar orang stroke itu adalah tensi, penyebab marah kan. Kalau sudah marah, penyebab yang lain itu adalah putus silaturahmi. Iya. Banyak hal. Banyak mengundang penyakit kalau kaitannya dengan suka marah, apalagi dengan emosi. Ini yang pertama, al-aqal. Kemudian yang kedua adalah ad-din. Ad-din itu agama. Agama ini adalah Allah turunkan di muka bumi ini melalui Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai utusannya untuk bisa kita terima sebagai manusia, sebagai penyeimbang antara kemauan dan akal. Kalau kemauan kita tinggi, lalu akal kita tidak berfungsi dengan baik, dan agama kita minim, inilah menyebabkan manusia banyak rusak. Kemauan itu ada pada nafsu, kemampuan itu ada pada akal. Nah, di sini peran agama adalah penetralisir, penyeimbang, sebagai filter. Ad-dinun nasihat. Agama ini adalah nasihat.
Siapa aja yang memiliki akal. Di sini Rasulullah menjelaskan bahwa ad-dinun nasihah kepada umatnya khususnya yang mau mengambil nasihat. Maka di sini juga perannya akal. Maka beragama dengan akal ini, kalau salah satu hukum ini dalam hukum fikih, usul fikih, orang tidak bisa dikenakan hukum kalau dia tidak berakal dengan baik. Maka bisa dikatakan mukallaf kalau sudah balik akalnya secara manusiawi itu berfungsi dengan baik. Allah Maha Tahu. Jemaah Jumat rahimakumullah. Wal hasadu yuziluddin. Nah, penyebab menghilangkan peran agama dalam manusia ini adalah hasad. Hasad, dengki, iri. Orang yang hasad ini kan suka melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang. Di antara yang lain adalah suka mengadu domba. Kalau orang hasad, maka nilai agama pada dirinya ini akan menghancurkan amal solehnya. Karena agama ini kita sering dengan Maliki Yaumiddin, hari pembalasan. Adin di sini pembalasan. Makanya hasad ini adalah penyakit hati yang akan menjadi muflis. Muflis ini adalah orang yang akan bangkrut di akhirat kelak. Orang yang hasad. Maka Rasulullah mengatakan, menegaskan lagi bahwa iyakum wal hasadu fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul khatab. Iyakum wal hasad, jauhilah hasad itu. Karena sesungguhnya hasad itu, Rasulullah menegaskan, innal hasanat, sesungguhnya hasad itu menghilangkan kebaikan-kebaikan seperti api memakan kayu. Akan hilang. Dalam pandangan yang luas bahwa orang yang hasad ini amalnya banyak yang sia-sia. Amalnya banyak yang sia-sia. Jamaah Jumat rahimakumullah. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-haya'u malu. Hadis yang pendek lagi bahwa al-haya'u minal iman. Malu itu bagian daripada iman. Malu ini ada dua. Haya'un nafsiyun dan haya'un imaniyun. Malu terkait dengan diri manusia, seperti malu memperlihatkan auratnya, malu memperlihatkan kemaluannya, namanya kemaluan, malu. Aurat ini juga secara umum bahwa sangat berbahaya karena nanti akan dihisab. Kalau laki-laki di atas pusatnya sedikit sampai di bawah lutut. Kalau perempuan semuanya kecuali telapak tangan, dan kalau ini dibuka secara terang-terangan, maka kita ini bagi orang-orang mukmin kan diperintahkan untuk menutup aurat. Aurat ini yang banyak mengundang dosa, khususnya perempuan. Laki-laki juga berdosa kalau dia memperlihatkan auratnya. Itu haya'un nafsiyun. Kemudian haya'un imaniyun. Malu berbuat kemungkaran, kemaksiatan karena takut kepada Allah, karena keimanan. Karena keimanan. Adalah pandangan umum bahwa malu itu tidak semuanya malu baik. Malu berbuat kebaikan salah. Yang dimaksud di sini adalah malu berbuat yang tidak bagus, malu berbuat kemaksiatan, kemungkaran, itu yang dimaksud. Al-haya'u minal iman. Jemaah Jumat rahimakumullah.
Wat tama'u yuzilul haya. Tamak dapat menghilangkan rasa malu. Tamak serakah maksudnya. Orang yang dunianya terlalu tinggi, cita-cita keduniaannya terlalu tinggi, akan serakah. Kita sering mendengar di berita-berita, sudah jadi pejabat, gajinya sangat banyak, lalu kemudian korupsi lagi. Itu karena serakah. Tapi tidak itu aja, bahwa kalau hanya dunianya tujuannya, ujung-ujungnya akan mengarahkan kepada serakah. Rasa tidak akan pernah puas dengan apa yang didapatkannya. Kalau ukuran duniawi, Rasulullah menegaskan bahwa seandainya manusia itu memiliki 2 lembah emas, dia ingin menguasai lagi lembah yang ketiga, ingin lagi lembah yang ketiga. Itu ukuran tertinggi. Jadi kalau bukan keimanan, kalau dunia ini tujuan utama, memang serakah manusia. Serakah terhadap harta, serakah terhadap jabatan. Nah, ini yang menghilangkan malu. Kemudian yang terakhir, al-amalus sholeh. Pandangan Allah semua manusia sama, kecuali ketakwaan. Ketakwaan itu indikatornya adalah amal soleh, amal yang telah diperintahkan Allah. Inilah yang akan menjadi bekal nanti di akhirat. Jadi di dunia ini tidak dipandang kamu kaya, tidak dipandang kamu miskin, tidak dipandang kamu punya jabatan, tapi yang dilihat adalah amal solehnya. Nah, amal soleh ini salah satu penyebab menghancurkan, salah satu diantaranya lagi yang menghancurkan amal soleh adalah wal ghibatu yuzilul amal soleh. Ghibah, membicarakan aib orang lain, dan ini adalah termasuk semua orang potensial, termasuk orang sangat mudah melakukan itu. Kalau sudah berkumpul 2 orang, lebih dari 2 orang, besar kemungkinan untuk membicarakan aib orang lain, dan itu kita harus hati-hati bahwa itu akan menghancurkan amal soleh. Wal ghibatu yuzilul amal soleh. Ghibah ini maksudnya adalah menceritakan aibnya, kekurangan orang lain ketika tidak ada. Ketika ada di hadapannya tidak mau disampaikan. Kalau ada di hadapannya orang lain, orang yang mau diceritakan itu bukan ghibah namanya, mengkritisi. Kalau menyampaikan terus terang di hadapannya orang yang tidak suka, itu mengkritisi namanya. Kritik itu penting, karena setiap kita ini memiliki kelemahan, kekurangan, kesalahan. Kalau sudah dadanya ini lapang menerima kritikan orang lain, maka insya Allah sukses dunia akhirat. Maka terkait dengan ghibah ini kan banyak penyebabnya, prasangka. Allah sudah wanti-wanti itu, prasangka buruk. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi prasangka ini semua orang punya tanpa kecuali. Maka Allah mengajak itu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh dzanni, jauhilah prasangka, inna ba'dadh dzanni itsmun. Karena prasangka itu banyak mengandung dosa. Semua orang tanpa kecuali banyak mengandung dosa. Maka ayat itu menjelaskan wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'da. Jangan kamu mencari-cari kesalahan orang lain, jangan kamu menggunjing orang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula ala ma akhihi. Allah memberikan mahkum mukhalafah bahwa apakah kamu mau makan bangkai saudaramu yang sudah mati? Pakari itu pasti kamu jijik, dan itu pengalaman kita semua, sudah pasti pengalaman. Jangankan kita yang dewasa, yang anak-anak saya sering dengar
bincang-bincang itu sangat sakit hatinya ketika digosip, digibah, apalagi yang sudah tua. Itu menghancurkan harkat martabat seseorang, juga bisa menghilangkan rezekinya orang. Maka begitu banyak hal dampak negatifnya ghibah ini. Karena itu penyakit masyarakat yang memang banyak mengandung hal yang efek negatifnya, menghilangkan keberkahan hidup, banyak menurunkan penyakit macam-macam. Jemaah Jumat rahimahumullah, kesimpulannya bahwa 4 mutiara pada manusia ini, akal, agama, kemudian malu, dan amal soleh, ini semua yang akan membahagiakan manusia. Ini semua yang akan menyelamatkan manusia dunia wal akhirah. Ini semua yang akan secara sosial akan menenteramkan kehidupan bermasyarakat kalau kita amalkan dengan baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa may yattaqillaha yaj'al Allahu makhraja. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadil hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Allahumma rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Allahumma rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi bima ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayna aduna. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.